Perkenalkan, saya Andreas Marbun, saya S1 Manajemen PJJ di Universitas Liber Asia dengan NIM 250201022380. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mind mapping dalam rangka memenuhi tugas dan UTS dari mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis 1. Langsung saja dimulai. Untuk sesi 1 itu ada penyajian data materinya. Untuk data tersendiri itu artinya sekumpulan fakta ataupun informasi yang bisa diperoleh dengan observasi, survei, wawancara, ataupun dengan adanya pencatatan transaksi. Kemudian di dunia bisnis sendiri, data itu cukup penting untuk menentukan langkah sebuah perusahaan. Kemudian contohnya itu ya data tingkat kepuasan konsumen, data sales harian, data jumlah pelanggan, atau data omset dari sebuah perusahaan. Kemudian data ini terbagi jadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri dia itu data yang ada sifatnya atau kategorinya. Contohnya warna produk, jenis produk, atau mungkin kalau yang bisa dimengerti itu seperti yang gampang dimengerti seperti status pernikahan ataupun jenis kelamin. Kemudian yang kedua itu ada data kuantitatif. Data ini data yang bisa dihitung atau bisa diukur. Contohnya mungkin jumlah transaksi, tinggi badan, berat badan, pendapatan suatu perusahaan. Nah, mungkin seperti itu untuk jenis datanya. Ada 4 skala pengukuran. Yang pertama itu nominal. Jadi nominal ini hanya berfungsi sebagai pembeda kategori. Contohnya seperti laki-laki, perempuan, ataupun ordinal. Kedua, memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya sangat puas, biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas, atau interval. Kemudian memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius dan rasio. Jadi memiliki nol mutlak dan dapat dibandingkan dengan secara proporsional. Contohnya pendapatan, berat badan, jumlah transaksi, dan penyajian data. Jadi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, digunakan untuk menampilkan data secara sistematis. Kemudian diagram batang. Diagram batang ini membandingkan data antara kategori. Kemudian ada yang namanya histogram. Histogram ini lebih menampilkan distribusi frekuensi data numerik. Kemudian ada diagram lingkaran atau P-chart. P-chart ini menunjukkan proporsi dari masing-masing kategori. Kemudian ada polygon frekuensi, yaitu menghubungkan titik tengah kelas untuk melihat pola distribusi. Kemudian metode Sturges dalam membuat distribusi frekuensi yang digunakan rumus Sturges. Jadi metode tadi itu cukup membantu dalam menentukan jumlah kelas yang ideal sehingga data itu mudah untuk dianalisis. Kemudian untuk sesi kedua yaitu ukuran pemusatan.
Ukuran pemusatan itu digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili seluruh data. Yang pertama itu ada min atau rata-rata, yaitu dihitung dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi banyaknya data. Contohnya jika penjualan selama 5 hari, yaitu 100, 120, 130, 140, atau 160, maka rata-ratanya itu 100 ditambah 120 ditambah 130 ditambah 140 dan ditambah 160. Kemudian bagi 5 sama dengan 130. Artinya rata-rata penjualan yaitu 130. Kemudian median ini nilai tengah setelah data diurutkan. Contoh 10, 20, 30, 40, maka mediannya adalah 30. Median digunakan ketika terdapat nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi rata-rata. Kemudian ada modus nilai yang paling sering muncul, contoh 10, 15, 15, 20, 25. Maka nilai yang sering muncul adalah 15. Di dalam dunia bisnis sendiri, modus itu bisa digunakan untuk mengetahui produk yang paling banyak dibeli pelanggan. Kemudian ada manfaat ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan membantu perusahaan menentukan target penjualan, menentukan rata-rata pendapatan, mengetahui pola pembelian pelanggan, dan menentukan strategi pemasaran. Kemudian sesi 3 yaitu ukuran lokasi. Ukuran lokasi ini digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam kelompok data. Terdiri dari kuartil, yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Ada Q1 dengan batas 25% data pertama, Q2 median atau 50% data, Q3 yaitu batas 75% dari data. Contoh penggunanya, perusahaan ingin membeli pelanggan yang termasuk 25% pembeli tertinggi. Kemudian ada desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Kemudian ada persentil ini membagi data menjadi 100 bagian. Jadi untuk manfaat ukuran lokasi sendiri itu menentukan peringkat pelanggan, terus mengelompokkan konsumen, menentukan target promosi, dan menilai performa karyawan. Kemudian untuk sesi 4 yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini lebih digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi data, yaitu ada range itu selisih nilai terbesar dan terkecil. Semakin besar range, semakin besar penyebaran data. Kemudian ada variance ini mengukur tingkat penyimpangan data dari rata-rata. Kemudian ada standar deviasi ini merupakan akar dari variance. Standar deviasi itu untuk menunjukkan seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-rata. Kemudian ada koefisien variasi, yaitu digunakan untuk membandingkan tingkat variasi dua kelompok data yang berbeda. Jadi untuk manfaat ukuran penyebaran dalam bisnis ukuran penyebaran digunakan untuk mengukur risiko investasi, mengukur stabilitas penjualan, dan mengetahui konsistensi suatu produksi. Kemudian sesi 5, skewness dan kurtosis. Jadi materi terakhir ini, skewness dan kurtosis, digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data. Skewness ini atau kemencengan menunjukkan arah suatu penyebaran data. Ekor distribusi itu lebih panjang ke Oke, baik. Untuk variance adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data itu menyebar dari suatu nilai rata-rata. Cara menghitungnya itu setiap data dikurangi rata-rata terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikuadratkan supaya tidak ada nilai negatif. Setelah itu semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Kemudian untuk standar deviasi atau akar dari variance, jadi
Contohnya jika rata-rata transaksi pelanggan adalah 160 transaksi dan standar deviasinya 8, maka sebagian besar data berada di sekitar 8 transaksi dari rata-ratanya. Artinya transaksi harian biasanya berada di 152 sampai dengan 168 transaksi. Yang ketiga, koefisien variasi. Koefisien variasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data di dalam suatu bentuk persentase. Ukuran ini membandingkan standar deviasi terhadap rata-rata sehingga kita itu bisa mengetahui apakah suatu data itu tergolong stabil atau tidak. Seperti itu. Dan untuk interpretasi, oke, baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.